mata pelajaran tematik, tapi khususnya di muatan pelajaran matematika. Kita akan belajar pembagian. Nah, pembagian ini berada di tematik tema 2, subtema 3 untuk adik-adik yang duduk di kelas 2. Mari kita belajar pembagian bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Kalau pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian. Perkalian itu bisa kita cari jawabannya dengan penjumlahan berulang. Lalu bagaimana dengan pembagian ya? Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Jadi ini kebalikan dari perkalian ya adik-adik ya. Kalau perkalian itu penjumlahan berulang, sedangkan untuk pembagian ini adalah pengurangan berulang sampai hasil akhirnya nanti adalah 0. Nah, sekarang Kak Citra punya contoh seperti ini. Koko mempunyai 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak akan mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Jadi di sini 9 butir kelereng itu dibagikan kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah, kita tulis dulu adik-adik, 9 dibagi 3. Lalu cara pengurangannya bagaimana Kak Citra? Nah, angka 9 ini kita kurangi 3 terus-menerus sampai hasil akhirnya adalah 0. Jadi di sini Kak Citra tulis 9 dikurangi 3. Nah, di sini 9 dikurangi 3 itu 6. Nah, hasil akhirnya belum 0 adik-adik. Maka 6 ini kita tulis di bawah, dikurangi lagi 3. Berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Di sini hasil akhirnya belum 0 adik-adik. Maka 3 yang ini kita tulis di bawahnya, dikurangi lagi angka 3 ini. Maka 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi di sini sudah hasil akhirnya sudah 0. Lalu apakah 9 dibagi 3 itu hasil akhirnya 0 Kak Citra? Bukan seperti itu. Kita tinggal menghitung banyaknya pengurangan. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3. Berarti 9 dibagi 3 itu seperti ini adik-adik. 9 dikurangi 3-nya sebanyak 3 kali. Sama dengan 0. Nah, pengurangannya ini sebanyak 3 kali. Maka karena terdapat 3 kali pengurangan, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Bukan 0 adik-adik, karena ada 3 kali pengurangan. Yuk kita latihan lagi, ada soal berikutnya. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Nah, berarti di sini pembagiannya adalah 10 jeruk dibagi 2 anak. Nah, 10 jeruk dibagi 2 anak berarti kita tuliskan 10 dibagi 2. Lalu kita cari tahu hasilnya dengan pengurangan sampai hasil akhirnya 0. Berarti 10 ini dikurangi 2 terus-menerus sampai hasilnya 0. Berarti sekarang kita kurangi 10 dikurangi 2. Ya, 10 dikurangi 2, 8. Apakah hasil akhirnya sudah 0? Belum adik-adik. Maka kita tulis dulu angka 8 di bawahnya. 8 dikurangi 2. Ya, 8 dikurangi 2, 6. Belum 0 juga. 6-nya kita tulis di bawahnya lagi, dikurangi 2 lagi. Berapa 6 dikurangi 2? Ya, 4 ya. Belum 0 juga Kak Citra. Kita kurangi lagi. 4 dikurangi 2. Berapa 4 dikurangi 2? Ya, 2. Belum 0 juga Kak. Kurangi lagi adik-adik. Jangan menyerah ya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk panjang. Ada berapa kali pengurangan dengan angka 2 ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3,
4, 5. Jadi 10 dibagi 2 bisa kita tulis 10 dikurangi 2-nya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0. Nah di sini karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Mudah bukan adik-adik? Kak Citra punya contoh lain nih. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang akan mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Maka bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6. Nah, kita tulis nih 18 dibagi 6. Setelah itu kita ubah dalam pengurangan berulang sampai hasil akhirnya 0 ya. Berarti di sini dikurangi 6 terus-menerus. Berarti yang pertama 18 dikurangi 6. Ayo berapa adik-adik? Ya 18 dikurangi 6 itu 12. Ternyata belum 0. Berarti kita tulis 12 di bawahnya. 12 dikurangi 6. Ya 6. Belum 0 juga. Berarti kita tulis lagi 6 lagi. 6 dikurangi 6. Iya sudah 0 adik-adik. Maka kita buat yang bentuk panjangnya. 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6. Karena di sini pengurangannya ada 3 kali, maka 6-nya juga ada 3 kali. Nah, karena pengurangannya ada 3 kali, maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kesimpulannya, jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3 buah bola bekel. Contoh berikutnya adik-adik. Wah, banyak contoh supaya kalian semakin mengerti. Siap ya, kita pelajari bersama. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Berarti dari 21 siswa dibagi menjadi 3. Berarti bentuk pembagiannya 21 dibagi 3 adik-adik. Lalu kita buat nih pengurangannya. Berarti angka 21-nya dikurangi terus oleh angka 3 sampai hasil akhirnya adalah 0 adik-adik. 21 dikurangi 3. Berapa adik-adik? Ya 18. Belum 0 ya adik-adik ya. 18 dikurangi 3. Berapa 18 dikurangi 3? Ya, karena di sini belum 0 kita tulis di bawahnya 18. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Karena di sini belum 0 juga, maka 15 ini dikurangi 3 lagi. Sama dengan 12. Lalu 12 juga belum 0 adik-adik. 12 dikurangi 3 lagi. 9. 9 dikurangi berapa lagi adik-adik? Iya, dikurangi 3 lagi sama dengan 6. 6 dikurangi 3 lagi sama dengan 3. Belum 0 juga Kak Citra. Lalu Kak Citra taruh di sini. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita tulis nih dalam bentuk panjangnya. 21 dikurangi 3 itu sebanyak 7. Betul nggak ya ini dikurangi 3 sebanyak 7? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata betul. Sama dengan hasil akhirnya adalah 0. Nah, karena ada 7 kali pengurangan, maka 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi kesimpulannya banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok adalah 7 siswa. Kita lanjutkan ya adik-adik. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, ini ada pembagian yang harus kita selesaikan dengan pengurangan berulang dalam bentuk panjang. 4 dibagi 2. Maka kita tulis dulu 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Jadi di sini ada 2 kali pengurangan sama dengan 0.
Bukan artinya 4 dibagi 2 itu jawabnya 0 adik-adik. Tapi di sini kita lihat pengurangan 2-nya ada berapa kali? 1, 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Contoh selanjutnya, 8 dibagi 4. Maka kita tulis dulu di sini angka 8 dikurangi angka 4 dikurangi angka 4. 8 dikurangi 4 itu 4. 4 dikurangi 4 0 adik-adik. Jadi di sini 0. Nah, 8 dikurangi 4 dikurangi 4 0. Nah, hasil dari 8 dibagi 4 adalah banyaknya pengurangan berulang. Ada berapa kali pengulangan ya? 1, 2. Berarti 8 dibagi 4 adalah 2. Contoh berikutnya, 9 dibagi 3. Maka kita tuliskan dulu 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena 9 kurangi 3 6, 6 kurangi 3 3, 3 kurangi 3 0 adik-adik. Jadi ada 3 kali pengurangan. Maka hasil dari 9 dibagi 3 adalah 3. Bacalah teks percakapan berikut. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian loh. Bagaimana ya caranya? Nah, begini. Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastiknya. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong, maka kalimat matematikanya 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 itu karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi adik-adik ternyata pembagian itu bisa kita cari dengan cara perkalian adik-adik. Perhatikan di sini. Adik-adik, 8 dibagi 2 itu ada berapa ya? Nah, 8 dibagi 2 itu ada 4. Karena apa? Karena dalam bentuk perkaliannya 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Jadi adik-adik perlu tahu kalau kalian sudah hafal perkalian, untuk mengerjakan pembagian itu sangat mudah. Karena pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian adik-adik. Lalu ada 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu berapa? Nah, kalian bisa cari dengan perkalian. Berapa dikali 2 sama dengan 10? Itu jawabnya adalah 5. Maka 10 dibagi 2 itu 5. Karena 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Lalu berikutnya 12 dibagi 3. Sama dengan berapa adik-adik? Nah, bisa kalian cari dengan berapa? Ya, titik-titik dikali 3 sama dengan 12. Nah, jawabnya adalah 4. Karena apa? 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu 14 dibagi 7. Nah, kalian bisa cari tahu dengan perkalian. Berapa dikali 7? Jawabnya 14. Nah, berapa ya dikali 7 sama dengan 14? 2. Berarti di sini 14 dibagi 7 itu jawabnya 2. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Soal yang terakhir nih adik-adik, 15 dibagi 5. Berapa ya hasilnya? Coba kalian cari tahu dengan perkalian. Berapa dikali 5? Jawabnya 15. Iya, 3. Nah, berarti 15 dibagi 5 itu jawabnya 3. Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita tentang pembagian. Kalian harus banyak berlatih ya tentang pembelajaran matematika. Harus hafal perkalian 1 sampai 10 untuk bisa melanjutkan ke pembagian. Kalian juga harus belajar untuk pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Nah adik-adik, semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya.